Terjun payung lelang proyek SDN disorot Gapexindo dan Inkindo. Kita bisa saling sharing. Lelang terjun payung pada proyek di Kota Padang makin parah. Bahkan sampai terjun 29% dari Pagudana atau HPS. Kami sebagai konsultan perencana dan pengawas, dan salah satunya atau Bapak yang dari Gapexindo mewujudkan nanti secara fisik di lapangan apa yang kami rencanakan dan bisa jadi nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat setelah proyek itu selesai. Ini rata-rata terjadi pada paket ruang kelas baru SDN di Dinas Pendidikan Kota Padang. Diyakini akan berisiko di kemudian hari. Jauh ke bawah, ya. Katakanlah 29, malah kemarin saya lihat ada yang nawar itu sampai 30%. Artinya apa? Untuk kita cari benang merah. Panitia atau Pokja dalam evaluasi itu pasti ada, kalau yang turun dari di bawah 20% itu ada evaluasi kewajaran harga. Yang terlalu tinggi, ya. Sebab ini gedung pelayanan publik dan rentan ambruk. Karena penawaran terjun payung itu bakal terjadi pengurangan volume pekerjaan. Kita masukkan harga satuan yang ada, masa pakai multiplex. Dia tetap pakai plafon, tapi kan mutunya kita bedakan. Nanti kita bedakan. Kalau kami memberikan harga lebih dari 10%, kan ukurannya 10%. Kalau untuk yang fisik, kalau yang lain kan mungkin 50% ya untuk pengadaan. Kalau lebih dari itu kita buat, nanti kita dianggap kita memakan harga. Nah, ini yang coba kita hindari. Kemudian overhead itu 10% di situ, ditambah lagi nanti analisa-analisa kita mengacu kepada analisa terbaru yang dikeluarkan Pak Ben. Wajar saja ini menjadi sorotan DPC, Gabungan Perusahaan Nasional atau Gapexindo Kota Padang, termasuk juga DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau Inkindo. Mereka menyadari jika ini tidak cepat diatasi akan berimbas pada mutu pekerjaan. Harga biasanya di masing-masing kabupaten kota itu setiap triwulan itu sudah mengeluarkan standar harga satuan upah dan bahan. Itu setiap triwulan itu sudah keluar. Jadi kita berencana pertama acuannya tentu itu, karena itu legal, sudah disahkan oleh Pemda setempat ya. Terus kalaupun tidak ada harga atau barang yang di dalam daftar harga satuan itu, artinya kan yang berkembang itu seperti itu. Ya, maka kemarin waktu kita lihat yang turun 29%, 28% itu yang dimenangkan, ya. Maka kita harus meluruskan ini. Ya. Jangan ada satu sisi pihak yang diskriminatif yang seperti itu. Ya. Nah, makanya kita perlu undangan kunjungan kerja kita ke sini. Nah, tadi kan disampaikan Pak Ketua dan Pak Sek, katakanlah yang kita bikin, APS nanti ditunjukkan oleh PPK kesatiannya. Nah, dalam menyusul itu kan perencana mengambil tadi disampaikan harga pasar Pak ya, harga pasar yang resmi dan valid. Nah, ini yang fenomena yang terjadi di dunia kontraktor pas lelang itu, kalau ada yang turunnya lebih dari 20%, itu kan si Pokja itu mengklarifikasi harga Pak gitu. Ya, kewajaran harga dan itu akan diklarifikasi. Ya. Nah, sementara konsultan sudah membuat harga, ya. Katakanlah harga pasar yang mereka survei. Ya. Nah, kenapa masih bisa turun sampai 20%? Dan itu yang dimenangkan Pokja. Kan ini fenomenanya sekarang ini. Harusnya kalau betul-betul kewajaran harga ini diterapkan, betul-betul dalam tanda kutip memang diterapkan, itu tidak akan menang yang 28% itu. Nah, makanya kita diskusi ini jangan nanti katakanlah kita bikin statement nanti disalahkan pihak konsultan. Maka sekarang ini kita undang juga kawan-kawan dari media supaya jelas Pak, benang merahnya itu di mana kan ya? Apakah kesalahan konsultan, kesalahan kontraktor, kesalahan Pokja kan gitu. Nah, ini yang kita maksud gitu. Artinya kita justru tidak memojokkan. Kita pengen ini fenomena yang terjadi di Kota Padang ini betul-betul bisa katakanlah pengambil kebijakannya melihat ini persoalannya di mana kan gitu. Kalau seandainya mereka sudah survei pasar
kewajaran harga masih ada 28% kan begitu dari katakan HPS ya, harusnya kan WE-nya lebih tinggi, HPS di bawah kan gitu Pak. Nah ini lebih ditekan lagi kan? Lebih tinggi. Nah ini kan masih kenyataannya kontraktor menawar 24% itu dimenangkan juga. Di mana letak yang kewajaran harga itu? Nah ini kan seperti ini kejadiannya sekarang ini. Nah ini kita minta juga dari Bapak Indo mendukung sehingga kerjasama kita ini saat ini bisa didengar lah. Pihak pengambil kebijakan harusnya juga anggota DPRD kita juga selama ini kita bersuara sampai masih belum didengar gitu. Belum, artinya tidak ada. Yang kemarin mengundang dari DPRD provinsi, nah, yang tentang itu kan. Nah, yang bermasalah sekarang ini kita lihat kan Kota Padang nih yang hancur-hancuran. Seperti itu Pak Jinkin kan. Kadang-kadang kawan yang ini sharing juga dengan Indo kan. Karena selama ini komunikasi kita kan terbatas Pak, terbatas ya kan. Jadi makanya kami minta Pak Haji, biarlah kami kunjungan kerja selesai. Karena kita juga sering ketemu di lapangan. Ya. Dimanapun kalau ini juga dunia kita seperti ini. Cuma yang pada dasarnya kita menegaskan kami dari perencana dalam menghitung anggaran biaya itu pertama dasarnya adalah harga satuan bahan dan upah yang diperoleh dengan setempat. Pemda setempat itu kadang-kadang bupati atau kadang-kadang wali kota yang itu wajib kita punya. Kemudian nanti juga kita bahkan ada beberapa saker PPK yang minta Pak ini kan sudah ada harga PS-nya, sudah ada harga yang diperoleh Pemda setempat, gitu kan? Dari wali kota atau bupati itu ada semua dasar harga itu Pak, lengkap semua di situ. Seperti yang kami alami di Pasuruan Barat, kami ada kerja di Polres, dikasih sama orang Polres ini harga dari PU Pasuruan Barat, dari bupati. Kemudian mereka juga meminta kami mensurvei harga dari toko. Walaupun nanti mereka akan lagi versi mereka. Nah, kita datang ke toko kota kita, tapi kita ambil sampel aja Pak, nggak seluruhnya. Misalnya besi, semen yang mayoritas lah pekerjaan kan, nah itu kita minta saya ke toko, nanti kita lakukan di dalam. Mbak, mana itu kopi? Itu kopi. Iya. Nanti pas mereka menyusun HPS lagi, kan ada berjarak tuh sebulan 2 bulan baru kita lelang fisiknya, mereka akan coba cek lagi dari sisi mereka nya. Gitu. Di sini kita sampaikan kalau kawan-kawan kita yang memang langsung mereka yang handle untuk mereka itu tetap mereka mengikuti atau seperti itu. Kita nggak tahu yang lainnya bagaimana. Kita nggak mau juga nanti membuat statement yang nggak pas gitu. Nah, cuma pada dasarnya itulah cara kami bekerja. Bahkan pekerjaan yang telah kita hitung 2 tahun yang lalu dibangun visinya sekarang, kita pun akan sesuaikan lagi dengan produksi harga PU, harga Pemda tempat dan harga pasar yang sekarang. Ini juga kita lakukan. Nah, supaya nanti ada nyaman bekerja, jangan nanti konsultan selesai kalau kontraktor yang menyikapi kemarin tuh Pak ya. Saya baru baca kemarin itu tentang SD Sungai Sapi kalau nggak salah. Dari hal itu mengangkat biaya terendah dengan terjun payung dengan istilah terjun payung itu menang. Jadi memang kita kalau kita melihat fenomena yang terjadi di lapangan, memang itu hampir di seluruh Indonesia yang itu terjadi gitu. Dan itu berakibat fatal sebenarnya di dunia konstruksi gitu ya. Ada yang putus kontrak, ada yang tidak, ya akhirnya berentet lah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sebenarnya itu merugikan untuk kita semua. Dan si pengguna nantinya itu berbahaya juga seperti yang Bapak sampaikan. Terus sebenarnya terima kasih juga ini kita bersharing ini semuanya, karena memang ini kita sebenarnya tidak lepas, kita satu sama lain itu saling keterkaitan. Mungkin artinya dalam konsultan memberikan perencanaan, bapak-bapak kawan-kawan di Gapexindo, di eksekutor itu melaksanakan, hingga terjadilah gap yang sangat signifikan sekarang di pasar. Dari sangat signifikan, perencana menghitung nilai sampai 1 miliar misalnya, tahu-tahu ditawar hanya 600 juta atau 800 juta dan dimenangkan. Bukan seakan-akan perencana ini ngitungnya main-main gitu, asal-asalan, atau memang metode yang digunakan saat ini yang
yang tidak tepat. Baik, salam Investigasi Channel TV. Pemirsa Investigasi Channel TV, kembali lagi dalam liputan khusus. Kali ini kami meliputi dunia kontraktor yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini kita akan mengulas bagaimana sih dunia kontraktor yang ada di Sumatera Barat. Tapi kita lebih spesifik, saat ini kami sudah bersama Ketua DPC Gapexindo Kota Padang, Abang Erwin Irsil, dan kita ingin ngobrol dengan beliau. Dan saat ini mereka melakukan soan dengan Inkindo Provinsi DPP Provinsi Sumatera Barat dengan Ketua Pak Abni Irsil. Dan kita ingin ngobrol bagaimana sih kelanjutan, artinya mereka melakukan soan ini tujuannya untuk apa. Dan langsung saja kami perkenalkan narasumber kita pada sore hari. Beliau adalah Ketua DPP Inkindo Provinsi Sumatera, Bang Abni Irsil. Bang, selamat sore Bang Bare. Terima kasih atas kehadiran di Investigasi, dan selamat sore Bang Erwin Irsil dari Ketua DPC Gapexindo Provinsi Sumatera Barat. Tapi sebelum kami mengobrol dengan kedua narasumber ini, jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi Channel dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Kami ingin ngobrol dulu lah dengan Ketua Gapexindo Kota Padang, Bang Erwin. Bang, ini kan Gapexindo Kota Padang melakukan soan ya, artinya melakukan sharing dengan Inkindo. Maksud dan tujuannya apa sih Bang yang dibicarakan Bang? Silakan Bang. Baik, terima kasih Bung Herman. Selamat sore juga pemirsa Investigasi Channel ya. Pertama, kehadiran kami di sini, pertama mengucapkan selamat dulu kepada Ketua Inkindo yang terpilih 3 minggu ini setelah melakukan musda. Yang terpilih Pak Abni Irsil ya. Jadi kami dari asosiasi mengucapkan selamat dulu, sehingga di kemungkinan periode beliau ini Inkindo itu makin sukses, terus makin profesional. Yang kedua, kehadiran kami di sini terkait dengan pelelangan, khususnya yang ada di Kota Padang. Yang kemarin-kemarin juga kita sudah sering bersuara tentang ini, sering komplain yang masih belum didengar. Artinya ada beberapa paket yang tetap pemenang itu masih turunnya masih jauh di bawah APS. Itu berkisar 28%, 29%. Terakhir juga ada bangunan SD yang kemarin lagi heboh diumumkan itu turun 28%. Nah, di sini kan nanti bisa terjadi miskomunikasi yang saling menyalahkan. Apakah betul HPS yang dibikin, katakanlah sekarang kan Inkindo sebagai perencana itu membuat OE, kemudian dari PPK atau Satker terjadilah HPS ya Pak, HPS. Nah, sekarang kan ada klarifikasi kewajaran harga itu dari Pokja yang turun di bawah 20%, ada klarifikasi kewajaran harga. Nah, menurut Pokja itu yang kita lihat itu yang dimenangkan 20%, berarti kan dikategorikan harga yang wajar. Nah, kalau harga yang wajar, kita kembali ke perencanaan. Apakah betul ini HPS yang dibikin perencanaan atau terjadi markup atau seperti apa? Nah, supaya tidak terjadi abu-abu di sini, makanya kita kunjungan kerja ke Inkindo. Mungkin kita saling sharing berbagi apa sih persoalannya ini? Kenapa kok bisa harga ini yang bisa dimenangkan? Jadi kita minta proses perencanaannya seperti apa sampai terbitlah OE jadi HPS gitu. Nah gitu. Oke. Pak, ini kan tadi kan Gapexindo Kota Padang bersama rekan-rekan dari Ketua DPC Gapexindo Kota Padang melakukan soal Pak. Artinya Inkindo sebagai salah satu bagian konsultan lah Pak. Saat ini bagaimana sih Pak menanggapin dengan berbagai fenomena yang terjadi di dunia kontraktoran gitu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Erwin dari Gapexindo beserta jajaran pengurusnya, kemudian dari investigasi media yang hadir di sini. Kami baru 3 minggu dilantik jadi pengurus DPP Inkindo Sumpar yang baru. Memang ini sudah fenomena lama, berapa tahun ini terjadi seperti itu. Kalau dahulu
di gedung tidak banyak yang turun di atas 20%, bahkan di atas 10%. Sekarang sudah jadi fenomena ya Pak Wen ya. Mungkin maksud dan tujuan dari Kapesindo ke Inkindo mungkin sekedar mencari informasi atau ingin klarifikasi bagaimana sih sebenarnya konsultan dari bawah Inkindo itu bekerja, anggota-anggotanya, terutama di sisi perencanaan. Di sini mungkin kita coba jelaskan. Kami sebagai konsultan perencana di arti kata Inkindo, kita punya anggota. Anggota itu ada yang bergerak di bidang perencanaan, ada yang bidang pengawasan, ada yang bidang manajemen konstruksi, bahkan ada di bidang non konstruksi. Khusus yang kita bahas hari ini kasus Sungai Sape ya, yang turun sampai 80% itu. Jadi di sini kita coba jelaskan lah. Perencana itu bekerja dalam membuat dokumen perencanaan itu kita tetap mengacu kepada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Ya, terutama menyangkut terhadap harga. Konsultan membuat dokumen perencanaan, harga kita ambil adalah harga satuan upah bahan yang dikeluarkan oleh Pemda setempat. Kemudian konsultan juga mengambil survei harga pasar di beberapa toko sebagai pembanding untuk harga itu tadi. Kemudian dokumen selesai dalam bentuk dokumen perencanaan yang isinya adalah RKS, rencana kerja dan syarat, kemudian syarat-syarat umum pekerjaan, kemudian adalah spek teknis di situ, kemudian ada RAB dan analisa, berkata gambar-gambar pelaksanaan untuk pekerjaan. Itu kita serahkan kepada PPK atau PPTK ataupun KPA. Itu pun mengalami proses asistensi, proses konsultasi, proses koordinasi dengan dinas teknis dan yang pemberi tugas. Misalnya bentuk presentasi, pemaparan dan lain-lain. Nah, setelah itu selesai baru nanti dijadikan dokumen, diserahkan dan kemudian dilelang. Untuk lelang itu, sekarang kita ada yang rancu. Kadang-kadang dianggap HPS itu tugasnya perencana, bukan. Perencana cuma menghitung engineer estimate-nya. Nah, nanti HPS itu adalah ranahnya atau tugasnya PPK untuk itu. Nah, itu nanti yang akan dilelang oleh Pokja. Nah, kita pun memberikan overhead di dalam pekerjaan itu juga mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Karena kalau lebih pun kita tidak boleh, karena itu nanti akan jadi temuan oleh pemeriksaan. Jadi ini juga menjadi pertanyaan besar kita, kenapa untuk harga pekerjaan fisik terutama gedung bisa yang lebih dari 20% juga bisa diberlakukan. Karena kita udah memasukkan pajak 11% yang sekarang ya, tambah lagi nanti misalnya ada overhead, kalau tidak salah kita 10% kan. Itu kan udah kita atur semua di dalam itu. Tapi ada yang turun dari itu berarti kan ada nanti bisa nanti menimbulkan di mutu nanti kualitas. Nah, kualitas itu juga nanti akan menunjukkan di tingkat pengawasan. Nah, mengawasi di lapangan juga akan terjadi persoalan juga nantinya. Ini yang nanti ujung-ujungnya banyak kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang di atas 15% dan 10% rata-rata putus kontrak, perpanjang waktu. Kalaupun selesai tapi juga meninggalkan permasalahan. Nah, mungkin untuk itu ke depan kita mungkin Pak Win, kami dari konsultan Inkindo, mungkin nanti dari Perkindo, Perkonindo juga kita ajak duduk bersama, kita dorong regulasi dari pemerintah bagaimana ini tetap kita mengutamakan mutu dari hasil pekerjaan ini nanti. Karena ini uang rakyat digunakan untuk rakyat dan untuk kebersamaan kita bersama. Kalau ini bagus nanti Sumbar akan ikut terbaguslah nanti di Malaysia. Jadi mungkin dari kami kita dorong regulasi, kita coba duduk bersama, pemahaman sama di posisi kita masing-masing sebagai perencana, sebagai pelaksana konstruksi dan pengawasan. Dan nanti kita dorong juga ke pengambil kebijakan seperti gubernur, bupati, wali kota, termasuk kepada legislatif ya. Kita menyampaikan aspirasi kita bagaimana nanti ujung dari ini semua kita bisa memberikan hasil pekerjaan kita yang lebih baik dan berguna untuk warga kita Sumatera Barat pada khususnya. Mungkin itu sedikit dari kami tanggapan dari kawan-kawan atas kunjungan sini dari Kapesindo dan investigasi. Iya Pak, artinya kan gini, ini kan Kapesindo kan menyuarakan ya, artinya ini pun diakomodir oleh Ikindo, artinya niatan baik ini kalau bisa kan memang betul-betul mendapatkan apa ya, artinya mendapatkan respon gitu ya. Sebagai konsultan ya di PP Provinsi Sumatera Barat, ada nggak ada niatan untuk ya artinya organisasi perkumpulan
para kontraktor ini kan banyak. Adakah niatan untuk memberikan satu stimulan, artinya bisa menjadikan bersama-sama ini agar para kontraktor juga mampu memberikan fasilitas yang mumpuni ke masyarakat gitu kan? Ya, memang harapan kami untuk itu memang seperti itu Pak. Kami berharap semua asosiasi yang ada Iya. di dunia konstruksi, konsultasi, kita sama-sama pemahaman lah. Iya. Supaya tidak ada saling menyalahkan di lapangan. Apa yang kami rencanakan bisa diwujudkan dalam bentuk fisik oleh kawan-kawan kontraktor. Iya. Dan itu bisa digunakan oleh masyarakat sebaik-baiknya. Jadi kami sangat senang sekali kedatangan kawan-kawan dari Kapesindo ke sini. Dengan cuma mendadak ya, satu malam tadi kita komunikasi, minimal ini Pak Win, langkah awal kita untuk mengajak kawan-kawan lain mungkin dari Kapensi ya, Kapeknas, Astekindo, Berkindo dan lainnya untuk bisa kita bisa duduk bersama lah untuk bisa membahas ini lebih baik lagi ke depannya. Oke lah, kalau dari Bang Irwin sendiri Bang, artinya ini kan satu kunjungan ya, kunjungan kerja lah, artinya ke IKESAN itu, artinya bagaimana artinya ke depan, artinya antara konsultan dengan para kontraktor ini mampu memberikan sinergis ya, kinerja yang mampu memberikan satu kerjasama yang sinergis, tidak terjadi salah persepsi antara kontraktor dengan konsultan itu. Gimana tuh Bang kira-kira? Ya, makanya supaya benang merahnya itu jelas. Iya. Jadi kita melakukan kunjungan kerja. Iya. Kebetulan kita juga dengan Pak Ketua dari Inkindo ini tetangga ya. Iya. Nah, hubungan itu kan lebih cepat, maka via telepon saya sampaikan ini loh yang terjadi sekarang yang di apalagi khususnya Kota Padang. Bagaimana kita menyikapinya? Karena selama ini kita bersuara mungkin karena hanya Gapeksindo masih belum ada tanggapan dari pihak-pihak terkait. Nah, mungkin dengan kita mulai dari Inkindo terus nanti ini supaya didengar keluhan-keluhan dari kontraktor. Karena ya, ini bukan masalah kontraktor saja, juga Inkindo juga tadi dari diskusi yang ini kita dengar juga banyak keluhan. Nah, ini yang harus diakomodir sehingga kepala daerah bisa menerbitkan regulasi. Artinya ini sudah harus turun lah. Artinya kepala daerah sudah harus memikirkan ini. Ini kan nasib pelaku usaha di bidang jasa konstruksi, baik dari kontraktor maupun dari perencana ya. Atau pelaksana inilah dari asosiasi Inkindo dan lain sebagainya. Ini sudah harus didengar keluhan-keluhan seperti ini. Karena kita juga namanya kontraktor kan memperkerjakan beberapa banyak orang, dan kita juga katakanlah ini pahlawan ekonomi juga. Karena ketika kita tidak bangkit lagi, banyak di belakang kita gerbong ini yang akan katakanlah tidak dapat pekerjaan lagi. Nah, tetapi secara profesional kita lihat sekarang tidak ada lagi. Kontraktor pun menawar sudah tidak memikirkan kaidah-kaidah teknis. Karena yang di pikiran mereka, mindset mereka yang terjadi, kalau mau menang harus terjun bebas. Asal dapat 3%, minimal 3 besar, 5 besar ranking dari ini apa aja? Penawaran. Nah, kalau yang dimenangkan 28%, 29%, nah besok kan kami dalam melakukan penawaran kan menghitung berapa RAP, rencana anggaran pelaksanaan. Nah, kalau betul-betul kita yang profesional, kita paling misalkan hanya bisa mampu 15%. Ternyata yang menang itu, yang dimenangkan, yang dianggap dalam tanda kutip harga wajar itu 29%, 28%. Yang tadinya betul-betul ingin bekerja, akhirnya ngikut menjadi tidak profesional. Nah, ini yang kita takutkan. Gara-gara penawaran rendah. Gara-gara yang terendah yang dimenangkan. Artinya yang terendah, kalau menurut kami kan tadi dari diskusi tadi Inkindo juga sudah menyampaikan mereka mengambil data seperti ini, data resmi yang valid. Kenapa di kewajaran harga itu yang dilakukan Pokja itu 29%, 28%, rumusnya seperti apa? Iya kan? Karena Inkindo atau katakanlah dari perencana sudah menghitung. Mereka sudah survei pasar, survei ke toko-toko untuk pembanding. Nah, kenapa masih bisa harga 28% kan jauh itu. Dari HPS yang terbit ke 28%, 20% sangat jauh sekali. Katakan nilainya 10 miliar, 28% udah 2,8 miliar yang dihilangkan. Ya. Nah, apalagi situasinya kalau kita bicara
bangunan publik, ya, sarana publik. Sarana publik itu kayak SD itu kan yang akan sekolah itu kan anak-anak kita semua di situ, apalagi kita rawan gempa. Kalau kita bicara kualitas tentu harga. Nah, sempat apalagi kita rawan gempa di sini, sempat ada gempa yang akan korban siapa gitu. Nah, apakah ini bisa dipikirkan? Nah, ini kan buat kepentingan daerah kita ini. Jadi ini yang sampai sekarang kita juga belum tahu ini seperti apa kejadiannya nanti. Kita lihat kemarin 2021 sudah banyak yang mangkrak. Nah, sudah banyak yang ada persoalan hukum. Nah, belum lagi kalau terjadi katakanlah speknya tidak sesuai, yang rugi siapa? Azas manfaat tidak ada, kan tetap kita masyarakat dan pemerintah yang rugi. Ya karena gini, kita tahu rata-rata proyek itu kan dikerjakan oleh dana APBD gitu ya. Ya. Itu memang dikerjakan oleh APBD, artinya kalau pembangunan proyek pelayanan publik itu tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan itu kan agak merugikan ya khususnya untuk masyarakat ya. Artinya apa yang akan didorong oleh Gapexindo ini untuk menyikapi hal seperti ini? Kita akan tetap dorong, tadi kita sudah sepakat dengan Ketua Inkindo dengan pengurusan yang baru ini. Iya. Supaya ada dari pihak legislatif, yudikatif, eksekutif, supaya menerbitkanlah regulasi. Artinya yang wajar itu seperti apa? Gitu. Penawaran yang wajar itu seperti apa? Gitu. Jangan hanya terlihat hancur-hancuran kan? Dan kece orang awak, memang ala bicaka takkan asile, ala timpolo kampus kali ini lebih rontok barang ke abaru takkan nah, abis yang salah sih ya. Nah, itu yang kita hindari. Tuding-tudingan jadi. Tuding-tudingan. Iya, kalau sekedar tuding-tudingan tidak ada korban, tidak ada masalah. Itu yang korban banyak, baik dari perencanaan, kontraktor, orang PPK segala macam. Nah, ini kita tetap suarakan, walaupun nanti entah kejadiannya seperti apa, kita dari asosiasi khususnya Gapexindo tetap bersuara. Walaupun nanti ini ketuanya atau pengurusnya tidak akan dimenangkan, sudahlah. Yang penting ini kita suarakan. Atau nanti mau tidak dimenangkan pun itu risiko kita ya. Yang penting apa yang kita harapkan demi kepentingan bersama, kepentingan masyarakat ini tercapai. Nah, kalau dari Pak Apal, Ketua Paji, kira-kira Pak, apa yang dikeluhkan oleh Gapexindo ini kan salah satu mewakili ya dunia kontraktoran, bagaimana lah dunia kontraktor saat ini ditekan dengan harga net yang begitu sangat boleh katakan sangat meresahkan di bawah standar pelelangan sering terjadi gitu. Kira-kira sebagai konsultan di BP Produksi Bakar, apakah mampu memberikan solusi terhadap para dunia kontraktor ini? Ya, memang solusinya memang persoalan ini memang bukan tahun ini sudah beberapa tahun yang lalu, dan kita juga sering berkomunikasi ini dengan person, belum secara asosiasi. Ini hari ini memang ada kunjungan dari Gapexindo ke Inkindo dengan beberapa orang pengurusnya. Kita akan coba berikan dorongan ini ke pemerintah kabupaten kota atau gubernur untuk bisa memberikan regulasi yang tetap memperhatikan aspek-aspek dari kaidah-kaidah bagaimana bangunan itu bisa difungsikan dengan baik, hasil mutu yang baik dan kualitas yang baik. Itu kita akan dorong. Ini baru satu asosiasi, mungkin nanti asosiasi lain dari konsultan juga, dari kota juga ikut duduk satu meja kita, biar sama supaya tidak ada nanti salah menyalahkan. Yang di sini kita sebagai mewakili PP Inkindo, rata-rata kita semua itu bekerja sesuai dengan kaidah yang ada. Harga kita masukkan dari harga yang dikeluarkan oleh Pemda, kemudian ada juga kita ambil survei dari pasar, kita hitung, per head kita tentukan juga sesuai dengan standar yang berlaku dan lain-lainnya. Tetapi kok masih sanggup rekanan tanda kutip menawar di bawah itu. Ini pun kita juga jadi suatu hal yang tanda tanya juga. Apa kita yang tinggi? Tapi kalau kita tinggi kita hitung sesuai dengan kewajaran harga dengan aturan berlaku, kemudian harga satuan yang ada, tapi kok berani. Dan ini berulang terus. Dan dimenangkan. Apalagi kondisi 2 tahun ini kita COVID, kontraktor semakin banyak, badan usaha semakin banyak, pekerjaan tidak begitu banyak karena sebagian dana APBD kita tahu habis untuk penanganan COVID. Nah, sekarang mulai terbuka lagi pintu untuk bisa berusaha lagi, bekerja lagi. Tetapi sekarang untuk mendapatkan karena regulasi yang ada, di situ penilaiannya dengan di harga terendah. Nah, jadi siapa ada harganya menawar rendah ya, otomatis dia menang. Ini juga jadi persoalan juga. Di konsultan juga seperti itu. Mungkin ini awal kita untuk bisa lebih giat lagi nanti ke depan antar asosiasi. Karena apa yang kami rencanakan itu nanti yang mewujudkannya di lapangan adalah
dari rekan-rekanan kontraktor sendiri. Baik kita rencanakan, baik di lapangan nanti dilaksanakan, itu juga akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, mungkin itu Pak Win, kita mungkin nanti ini bukan awal kita untuk pertemuan kali ini, mungkin nanti bisa sering lagi lebih lanjut lagi membahas hal lain tentang regulasi, tentang tenaga ahli dan lain. Mungkin ini kita coba sepakati nanti. Kita rangkul kawan-kawan yang lain, DPD yang lain di organisasi konsumsi. Kalau untuk Perkindo nanti kita akan coba kontak ketua Perkindo, juga tadi satu meja. Ini yang kita coba berikan nanti masukan ke pengambil kebijakan. Mudah-mudahan ini bisa didengar di daerah, didengar di provinsi, mudah-mudahan ini bisa diwujudkan nanti di nasional. Gitu. Itu dari kami tanggapannya. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas bincang-bincang sikapnya oleh Pak Asrin, Ketua DPP Inkanso, Bang Erwin Elsil, Ketua DPC Kapekso DPC Kota Padang. Baik, pemirsa investigasi, demikianlah liputan khusus kami, liputan khusus terhadap dunia kontraktor yang tadi kita tahu bahwasannya Gapexindo Kota Padang melakukan soan atau melakukan kerja dengan Inkindo Provinsi Sumatera Barat, dan kira-kira kita belum tahu ke depan harapan kita semua, artinya apa yang dilakukan para dunia usaha ini mampu memberikan pencerahan bagi kita semua. Baik, demikian liputan khusus kami. Kita kembali lagi ke studio Investigasi Channel, dan salam Investigasi Channel TV.